Kalau pakai gamis di dalamnya pakai celana legging nggak jadi masalah. Gamis di dalamnya celana legging nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aman ya guys. Ustazah, sedekah subuh kasih orang tua bisa nggak? Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua, boleh dikasih ke anak, ke tetangga, tak makan kawan, kasih makan kucing, bebas ya. Ustazah, oke, sholat tahajud harus mandi dulu kah? Tidak, kecuali dalam keadaan junub ya. Ustazah, sholat versi cepat itu gimana Ustazah? Kalau sholat versi cepat ndak ada, karena menghadap Allah jangan buru-buru. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Tapi kalau mau sedikit lebih cepat, teman-teman boleh skip iftitah dan ayat al-fatihahnya. Sedikit iftitah dan al-fatihahnya ya. Oke, gitu ya, jangan terlalu terburu-buru ya. Oke, karena tergesa-gesa itu perbuatan syaitan ya. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan kepada suami nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, kepada suami, kepada anak boleh, nggak jadi problem ya. Oke, Ustazah, iftitah zah ayat pendek zah, iftitah zah ayat pendek zah, maksudnya gimana? Oke, Ustazah, dalam sholat harusnya bacaannya jahar, malah bacaannya sir. Gimana? Kalau sholatnya sendiri, ya sir, jangan jahar. Kalau sholat sendiri, ya tutup bibirnya dalam hati. Kalau sholatnya sendiri adalah berbisik-bisik. Sampai telinga kita baca iftitah dan ayat pendek dalam sholat itu sunnah, benar ya. Al-Fatihah itu wajib ya. Oke, jadi kalau dalam sholat itu usahakan teman-teman yang di skip iftitahnya sama ayat pendek, benar iftitah ya, bukan Al-Fatihah ya. Jadi begini ya teman-teman ya, bahwa dalam sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, itu lebih kurang ya. Ustazah, oke, iftitah nggak usah dibaca, nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Iftitah itu hanya sunnah ya pada semua jenis sholat. Dia tidak sampai ke status wajib. Sedekah subuh uangnya setiap hari ditaruh di kaleng, disedekahkan setiap hari Jumat, itu yang paling bagus ya. Jadi kumpulkan uangnya di kaleng ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian teman-teman serahkan gitu ya, kepada yang berhak menerimanya, itu di harinya, tidak harus hari tertentu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Iftitah dan ayat pendek betul. Duha jam bisa. Duha bisa diulang nggak dari jam 7 sampai jam 10. Jadi gini Mbak, bahwa sholat duha ya, sholat duha itu dia itu kondisinya adalah bisa dikerjakan dalam 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Misalnya teman-teman sholat duha jam 7.30, lalu kemudian jam 9 teman-teman tidur. Jam 9 kebangun lagi, sholat duha lagi, boleh. Kemudian teman-teman punya kedai, layani orang belanja dulu, baru sholat duha lagi, boleh. Bahwa sholat duha itu terbentang guys, terbentang ya, dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, teman-teman boleh share tautannya, kemudian tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sholat duha yang dilakukan 4 rakaat, apa di rakaat ketiga dan keempat tetap baca ayat pendek? Oke, perhatikan bahwa sholat sunat kalau 4 rakaat itu dia semuanya tidak pakai tahiyat awal. Contoh,
Misalnya nih, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan? Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir, gitu ya. Aku ulang ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, oke aman ya. Batas akhir sholat tahajud, batas akhir tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan tahajud dan witir. Misalnya azan subuh jam 4:30, teman-teman sholatnya jam 4:10 baru bangun, masih bisa tahajud 2 rakaat atau witir 1 rakaat. Ustazah, duluan sholat taubat apa tahajud? Bebas aja ya. Ustazah, oke, sholat witir 1 rakaat pakai bahasa Arab. Usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Kalau sholat taubat habis sholat subuh boleh nggak? Nggak boleh. Tidak ada sholat setelah subuh ya. Tidak ada sholat setelah subuh ya. Ustazah, oke, sholat duha 8 rakaat berapa kali salam? Kalau mau ya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 kali salam. Totalnya 8 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, bolehkah ziarah lagi haid? Itu ikhtilaful ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, ulama. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadinya sholat taubat dikerjakan sebelum sholat qobliyah isya. Silahkan, gak jadi masalah. Sholat sunat taubat itu dikerjakan boleh dikerjakan setiap sebelum sholat fardu ya. Ustazah, saya nyimak komen pun gak dibaca. Tenang Mbak Tiara ya. Oke, Ustazah, kalau baca Al-Quran kaki sedikit nampak, tangan atau apa boleh? Enggak apa-apa, usahakan aja tutup aurat ya. Ustazah, jadi boleh 10 menit menjelang azan subuh? Boleh. Tapi sholat apa yang bisa 10 menit guys? Ya boleh-boleh aja. Kalau boleh mah boleh aja ya. Teman-teman boleh sholat witir cuman 1 rakaat menjelang azan subuh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, bolehkah sholat sendirian? Suara kita agak keras. Jangan. Suara kita itu cukup telinga kita yang mendengarkan bacaan kita ya. Kita berbacaan, cukup telinga kita yang mendengarkan, jangan telinga orang mendengarkan ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh di siang hari karena sering kelupaan? Itu bukan sedekah subuh namanya. Kalau mau dianggap sedekah subuh, dia harus pagi ya. Cuman kan kelupaan saya enggak apa-apa. Kalau teman-teman kelupaan, maka teman-teman boleh rapel jadi besok atau sedekah aja, tapi namanya sedekah siang ya. Ustazah, kalau mau sholat tidak iqomah boleh nggak? Nggak ada masalah ya. Kalau mau sholat tidak iqomah tidak ada masalah ya. Oke, sedekah siang juga nggak apa-apa ya guys. Ustazah, Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat itu gimana? Seperti tadi guys, teman-teman fokus, boleh sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, coba aku jelaskan. Kalau teman-teman mau melakukan sholat sunat 4 rakaat, misalnya nih qobliyah zuhur 4 rakaat, sholat duha 4 rakaat ya, kemudian tahajud 4 rakaat ya. Teman-teman mau melakukan 4 rakaat sekaligus boleh. Caranya dia nggak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat duha, siap bakla 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Nah, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Oke. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat qobliyah subuh setelah azan subuh atau sebelum sholat subuh, yang namanya qobliyah itu harus azan dulu, Mbak. Harus azan dulu yang namanya qobliyah. Qobliyah zuhur harus azan dulu baru qobliyah, ya. Qobliyah subuh harus azan dulu baru qobliyah. Oke, 4 rakaat yang dibaca Al-Fatihah sama ayat pendek. Iya, semuanya pakai ayat pendek. Coba, saya pelan-pelan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Saya coba pelan-pelan ya guys. Ada beberapa jenis sholat rawatib ya, nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Coba aku pelan-pelan jelaskan ya. Oke, jadi gini, rawatib itu adalah dikerjakan. Rawatib itu adalah dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Gitu kan? Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Iya kan? Nah, jadi gitu dia ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya yang 4 rakaat zuhur ini nih, 4 rakaat sebelum zuhur itu 1 kali salam boleh nggak? Jawabannya adalah boleh aja, tapi nggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah rakaat 1 berdiri tuh, rakaat kedua berdiri tuh, rakaat ketiga berdiri tuh, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jangan buru-buru Ustazah, boleh ulang? Boleh. Coba pelan-pelan ya. Oke, teman-teman, bahwa ada beberapa sholat yang bisa dilakukan di rawatib. Jadi rawatib itu tuh aku sematin di bawah ya guys. Rawatib itu ada 2. Yang pertama adalah rawatib qobliyah sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Kapan dia? Aku pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Demikian berita pagi malam ini. Kok demikian berita pagi malam ini? Salah. Itu guys, itu ada aku sematin guys. Itu aku sematin tuh. Teman-teman screenshot aja ya karena ceritanya. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah setiap hari live jam berapa? 5 kali kita live sehari ya. Kita sering ya. Nanti jam 10.30 kita ceramah ya. Pokoknya klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama belajar di akun ini. Ini aja pagi ini kita udah 2 sesi. Tadi jam 6:15 sampai jam 8. Sekarang kita mulai lagi sampai jam 10 ya. Ustazah, oke, apa benar ziarah kubur tidak boleh masuk ke dalam area pemakamannya? Enggak benar. Ada dalil kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan ya. Jadi dulu memang wanita dilarang ziarah, tapi sekarang sudah dibolehkan ya. Nah, sekarang sudah dibolehkan wanita ziarah. Hanya saja tidak boleh menangis atau meratap. Nangis boleh, meratap nggak boleh ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Sebentar ya. Kalau 6 rakaat setelah maghrib gimana? Itu namanya sholat awabin ya. Ustazah, 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak? Boleh. Kalau cuma 2 rakaat nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, kalau cuma 2 rakaat nggak masalah ya. Oke. Bentar ya.
Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, sholat duha baiknya dikerjakan berapa rakaat? Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Nah, jadi kalau 12 rakaat berarti 2. Totalnya adalah 12 rakaat. Rakaat 1 dianjurkan baca as-sams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalau teman-teman mau ya, itu surat apapun bebas ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gitu ya. Ustazah, sujud syukur setiap habis sholat. Oke, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, kita misalnya nih, kita lagi ini ya guys, kita lagi dalam kondisi dapat nikmat. Hey, kamu naik jabatan loh, maka teman-teman langsung sujud aja ya. Sujud ini bacaan sujud syukur ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oke, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oke, gitu aja. Atau kalau teman-teman mau, kita sepakati bersama bahwa setiap habis sholat kita lakukan sujud syukur. Cocok ya? Nah, cocok ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Zikir, bacaan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sering mengirimkan doa dan bacaan Yasin buat almarhum, nggak ada masalah ya. Ustazah, kenapa? Oke, aman ya. Nah, mulai hari ini mulai hari ini teman-teman boleh melakukan itu ya. Oke, Ustazah spill skincare-nya. Oh, skincare aku pakai Herbalife ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat dan isya 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Makasih. Oke, dah. Terima kasih udah nunggu 2 tahun ya. Aku lagi makan vitamin guys. Bentar ya. Oke, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat itu boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat, jadi 2-2 aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke ya, bolehkah uang genggaman beras diwakafkan di kajian malam Jumat? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, selupa sholat subuh, kesiangan, bangun-bangun langsung aktivitas, terus baru keingat belum sholat. Kapanpun teringat tetap wajib sholat, tapi kalau lalai tetap berdosa. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apa hukumnya hutang diikhlaskan, kemudian diingat dan ditagih lagi? Nggak boleh, berarti akadnya udah selesai, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah baca surat Al-Kahfi tadarusan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat sunnah 4 rakaat langsung, harus baca ayat pendek semua. Kayaknya gini guys ya, aku jelasin ya. Misalnya nih sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat zuhur langsung 4 rakaat, kemudian sholat tahajud langsung 4 rakaat, ya kemudian sholat pura-puranya lah, sholat apa tuh? Sholat taubat 4 rakaat, kayak gitulah. Kalau sholat dilakukan 4 rakaat, 1 kali salam, perhatikan, tahan nafasnya 72 tahun. Aku mau menjelaskan pengumuman yang sangat penting sealam barzah. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat boleh. Caranya begini. Sengaja aku sholat sunat duha misalnya. Ini paling penting sejagat raya guys. Coba tahan nafasnya geng.
Oke ya. Nah misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat, gitu kan, sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Nah oke, sunnah atasku karena Allah ya, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah, kayak gitu kan. Nah kan kayak gitu tuh. Maka teman-teman, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4, rakaat 4 tahiyat akhir nggak pakai tahiyat awal. Dan kemudian rakaat 1, 2, dan 3 itu semuanya baca ayat pendek sampai rakaat keempat. Paham teman-teman? Selagi belum paham tetap tahan napas, aku jelaskan ulang. Kok kayak gitu konsepnya ya? Oke, kayak gitu ya. Nah, udah buang nafasnya ya. Oke, Ustazah masih tahan napas. Oke. 3 kali. Ustazah, oke. Nah, tapi kalau mau 2-2 juga nggak apa-apa. 2-2 nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya, aman ya. Boleh aja qobliyah zuhur langsung 4 rakaat kayak gitu kan. Kemudian sholat duha langsung 4 rakaat, boleh aja ya. Berarti nggak ada qobliyah sama ba'diyah asar ya. Nah, jadi untuk qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada guys, ada. Tapi tidak sunnah muakkad ya. Nah, dia sunnah biasa. Yang tidak ada itu hanya habis subuh dan habis asar ya. Boleh dilepas nafasnya. Berarti nggak ada iftitah. Iftitah itu sunnah pada, bisa diulangi lagi ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat ya. Jadi nggak pakai iftitah juga nggak apa-apa. Jadi yang tadi aku sebutkan, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu cuma itu sunnah muakkad ya, dia sunnah yang sangat dianjurkan ya. Oke, sementara sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Teman-teman fokus ya, karena kajian kita, karena tanya jawab kita makin lama makin sulit. Teman-teman fokus, boleh sambil makan, nyuci, boleh sambil toilet, terserahlah. Yang penting Bluetoothnya dihidupkan. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Berarti tidak ada tahiyat awal kalau langsung 4 rakaat. Benar, tidak ada tahiyat awal ya. Ustazah, sholat sunat apa harus baca kabirau? Kabirau itu adalah iftitah. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Mau teman-teman sholat subuh pun nggak pakai iftitah pun nggak apa-apa ya. Oke, ya, saya sambil nyetrika, aku tahu kok teman-teman aku tahu juga sambil di toilet. Kayak mana lah nasibku, dibawa ke toilet, dibawa ke pasar. Oke lah, nggak apa-apalah, iya kan? Ya apalah, sarok-sarok kuaci. Oke ya. Siap Mbak Latisha ya. Ustazah, oke, jika niat sholat duha 4 rakaat, aku lagi jualan, siap. Aku oke aja guys, besok kita gantian, aku masukkan teman-teman dalam kulkasku, masukkan handphoneku. Kemarin udah masuk dalam tas ya guys. Awas lah ya. Kemarin aku ambil HP masuk dalam tas, rasain dalam tasku. Besok aku ambil lagi handphoneku lagi live, aku taruh dispenser. Rasain lah, cobalah. Oke. Kenapa Ustazah masukkan kami dalam dispenser lah? Kalian masukkan aku ke toilet. Canda ya guys. Oke. Kenapa Ustazah masukkan kami ke dispenser ya? Teman-teman masukin aku ke kamar mandi. Oke ya. Ustazah sholat tahajud surat pertama baca famina, nggak apa-apa ya. Pokoknya iftitah itu dia sunnah pada semua jenis sholat ya. Oke, kayak gitu ya guys. Ustazah kok masukin kami di dalam dispenser? Ya daripada teman-teman masukin aku dalam kamar mandi. Ya canda ya guys, nggak apa-apa guys. Teman-teman mau sambil-sambilan juga nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, sholat witir baiknya 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Sholat witir itu 3 rakaat ya, 2 dan 1 ya, 2 dan 1 ya teman-teman. Siap Mbak Waitat ya. Oke, Ustazah sholat tahajud, hajat terus witir boleh nggak? Boleh, nggak masalah, is oke, good ya. Oke,
gitu ya. Lain kali masukkan ATM Zah. Oh jangan, terkejut nanti teman-teman ya, langsung teman-teman nanti pingsan. Takut aku khawatir itu ya. Aku khawatir teman-teman nanti terkejut kalau masukin ke ATM. Aku menghargai perasaan teman-teman semua. Oke ya, Ustazah. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, sholat subuh wajib kunut enggak? Nah, kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak pakai kunut gak jadi masalah sih. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat sekalian boleh banget. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada saudara yang kurang mampu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh, nggak jadi problem ya. Sedekah subuh itu bebas aja ya. Ustazah, jarang ke makam tapi sering mendoakan dari rumah, nggak masalah ya. Teman-teman boleh kirimkan bacaan Al-Fatihah buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah ya, perbanyak berdoa, perbanyak wasilah dan lainnya. Ustazah, sholat bersuara gimana? Jangan, sholat itu sir. Kalau sholat sendiri sir ya, tutup bibir, buka bibirnya ya. Ustazah, boleh nggak saya bersin batuk, pilek, flu itu kalau di dalam sholat nggak masalah. Yang misalnya flu-nya keluar nih, kena mukenanya di dalam sholat, tidak ada masalah. Yang penting adalah teman-teman melakukan itu tidak mengeluarkan suara ya, tidak mengeluarkan suara. Yang penting tidak mengeluarkan suara. Misalnya teman-teman acim, ya udah gitu aja gitu ya. Nah, menguap dalam sholat makruh. Jadi menguap itu boleh, tapi Allah tidak suka ya. Tapi sholatnya sah kalau teman-teman menguap ya. Ustazah, kalau witir langsung 3 rakaat, apa pakai tahiyat awal? Witir langsung 3 rakaat, apa pakai tahiyat awal? Tidak. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, Al-Fatihah tapi sambil beraktivitas boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau ngomongin orang sama suami istri dosa nggak? Tergantung suaminya. Kalau responnya nggak bagus, dosa. Bang, temanku itu temanku itu sombong betul bang. Terus suaminya bilang, memang sombong dia tuh, maka itu adalah bagian dari gosip. Tapi kalau bang, temanku itu sombong bang, maka kemudian dia akan bilang, udahlah deh, nggak usah dipikirkan, yang penting kamu aktivitas aja seperti biasa. Maka itu nggak gosip ya. Aku lebih recommended teman-teman tidak menceritakan setiap orang dan kepada siapapun orang, karena semakin kita sering menceritakan orang, maka semakin energi kita akan negatif ya. Kalau kita bahas kekurangan orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka kekurangan kita pada masanya. Rugi kita guys kalau di kepala kita ada kekurangan manusia ya. Ustazah, aman ya. Udah tanya 12 kali nggak dijawab ya. Iya, nggak kebaca, maafin ya. Ustazah, sebentar ya. Tahajud, hajat, witir boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat zuhur imamnya bersuara sah nggak? Nggak boleh. Sholat zuhur itu harus sir ya, dia nggak boleh jahar ya. Ustazah, gimana sikap Ustazah? Bacaan setelah sholat duha bebas aja, zikir setelah duha bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah, sebaiknya sholat ba'diyah itu wirid dulu atau doa dulu? Di mana-mana zikir dulu baru doa ya. Zikir dulu baru doa ya guys. Nah, jadi puji Allah dulu, minta kepada Allah dulu, baru berdoa.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, oke, tertidur dalam kondisi duduk tidak membatalkan wudhu ya, cuman gini doang. Itu tidak batal. Tapi kalau tidur lelap baru batal. Sekalipun teman-teman sholat, lalu ketika sholat sebentar hilang, itu tidak batal ya. Ingat, jaga kesehatannya. Kalau bisa jangan ngantukan, yang penting jaga tidurnya. Karena kita pengen ibadah lebih mantap ya guys. Kita pengen ibadah lebih bagus, olahraga, kemudian minum air putih ya. Oke, supaya nggak terlalu banyak ngantuk ya. Oke, Ustazah, oke, pokoknya jaga minum, jaga makan, kemudian tidur yang cukup. Insya Allah semangat ya. Suka ngantuk aja Zah. Oh iya kak, suka ngantuk ya. Oke, gitu ya. Oke, coba polanya diperbaiki lagi ya. Polanya diperbaiki lagi supaya teman-teman bisa lebih oke lah ya. Tidurnya cukup lah. Ya, Ustazah nggak pernah ngantuk. Aku ngantuk kalau malam ya guys. Ngantuk pada waktunya ya. Itu pun kadang-kadang nggak juga, tapi kalau jadwalnya tidur harus merem walaupun nggak ngantuk ya. Oke, tulisan dikirim langsung hilang. Itulah Mbak Susi. Kayak mana nih Mbak Susi? Orang ini cepet kali ngetiknya kan Mbak Susi. Orang ini bukan ngetik pakai ini Mbak, pakai jari. Mereka pakai napas Mbak. Patus kita kalah. Kayak katanya. Aku jawabnya pakai kata-kata. Dia ngetiknya pakai nafas. Kayak gitu Mbak. Cak kita tengok nanti. Cemana nih orang ini. Cepat kali pun ngetiknya ya Mbak. Ustazah, jadi imam wanita boleh nggak bersuara? Boleh. Nggak jadi masalah. Kalau sesama wanita ya. Oke, vitaminnya apa? Aku minum madu aja sama sekedar vitamin. Biasalah seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu aja. Oke, tapi kelebihanku memang yang sulit ditiru dan diduplikasi oleh orang minum. Aku minum 4 liter satu hari. Minum terus aku guys. Dan udah banyak teman-temanku yang ingin menduplikasi, nggak bisa. Coba teman-teman duplikat aja. Ya, oke gitu ya. Ya, vitamin D memang karena aku alergi. Oke ya. Ustazah, bolehkah pasang foto keluarga di dalam rumah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Pasang foto keluarga dalam rumah itu nggak jadi problem. Karena foto itu dia hasil teknologi ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, boleh nggak tidur jam 8 pagi? Jam 8 pagi udah boleh ya teman-teman ya. Jam 8 pagi udah boleh ya teman-teman ya. Oke, saya jarang minum, coba nanti minum ya. Ustazah, oke, bagaimana apakah sama fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Fajar dengan qobliyah subuh sama aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, madu boleh, tapi untuk madu waktu kita sedikit ya teman-teman ya. Untuk madu waktu kita sedikit, teman-teman boleh COD aja madunya. Dan madu itu nanti kita siang langsung kita kirim ya. Jam siang langsung kita kirim ya. Untuk madu akasianya ya. Diminum madunya dan ya sehari-hari aku udah 2 tahun minum madu sih. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apakah setelah sholat tahajud jam 3 boleh? Setelah sholat tahajud jam 3 sampai sholat subuh itu ketiduran gimana? Kalau ketiduran itu tetap bangun dimanapun teman-teman kebangun. Makanya aku sering bilang kalau bagi pemula dekat-dekatkan dulu azan subuh. Dekat-dekatkan dulu azan subuh ya, untuk bisa teman-teman bisa tahajud. Jadi tidurnya puas dulu, baru teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Baru teman-teman bisa tahajud. Jadi nggak terlalu ketiduran gitu ya guys. Oke, Ustazah, kerongkongan madu akasia. Kerongkongan madu akasia ya, madu akasia. Kalau hipertensi itu madu akasia ya, madu akasia. Kayak hipertensi, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung ya, darah rendah, darah tinggi, kayak gitu, haid nggak lancar, itu semuanya madu akasia ya. Ustazah, bolehkah sholat awabin cuma 2 rakaat? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, ibu hamil bagusnya baca Al-Kahfi sering-sering. Oke. Ustazah,
Ustazah, oke, cara wudhu pakai air selang nggak ada keran ya B aja, biasa aja, nggak jadi masalah ya. Biasa aja teman-teman berwudhu, lalu kemudian udah basuh tangannya, kemudian kepala, kemudian kakinya. Oke, Ustazah, habis wudhu dicium kening sama suami, tergantung ya guys. Dicium kening sama suami itu tergantung ya teman-teman. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Bolehkah minum madu kalau sakit gula? Ya boleh. Jamaahku diabetesnya dari 250 sekarang ke 85. Terakhir di 78. Coba ya kan. Nah, diminum aja madunya ya. Oke, Ustazah. Oke, apa Ustazah? Kapan live teman hadir di live belajar dengan Ustadz, dengan majelis ilmu di TikTok, di YouTube gitu ya. Nah, itu saat teman-teman scroll itu kehendak Allah. Misalnya teman-teman scroll, nengoklah Ustazah berkacamata ini. Itu adalah peluang dari Allah. Itu adalah takdir. Tapi apakah teman-teman tetap mendengarkan, memfollow, atau mengikuti, itu pilihan. Paham nggak? Ada nggak yang bisa menjamin kenapa video aku lewat di beranda teman-teman? Itu Allah yang memberikan sinyal. Allah kasih. Itu takdir guys. Tapi perkara apakah teman-teman melanjutkan, atau skip, atau teman-teman like, atau teman-teman komen, atau hadir lagi, belajar lagi, lihat lagi videonya, itu adalah pilihan. Berapa banyak orang-orang yang ngelihat video seorang ulama, seorang ustadz, ya ngelihat Allah kasih sinyal nih. Ini ada ustadz nih, ustadz A kayak gitu misalnya kan. Oh, ini ilmu. Tapi teman-teman skip itu pilihan. Tapi ketika dia nyampe di beranda itu takdir. Itu nggak bisa ditentukan. Namanya aja beranda. Emangnya bisa kita pastikan ini yang kita mau lihat siapa? Takdir dulu. Tapi ditangkap enggak? Nah, itulah pilihan. Awalnya takdir, ujung-ujungnya pilihan. Seperti itu teman-teman ya. Paham ya? Nah, apakah setiap orang ngeliat video lalu kemudian dia dengarkan terus? Belum tentu. Ada yang skip. Ada yang dikasih Allah lagi peringatan, di skipnya lagi, dikasih lagi, di skipnya lagi. Ujung-ujungnya udahlah aku milih aja, ikutilah nih misalnya Ustadz ini untuk aku belajar. Nah itulah masalahnya. Itulah jawabannya. Supaya paham. Jadi jangan sedikit kita salahkan, oh ini takdir Allah, takdirku punya suami yang jahat. Suami itu memang takdir kita. Tapi jahat itu pilihan hidupnya. Dan itu bisa diubah. Oke. Nah. Oke, gitu ya. Ngeri pembahasan takdir ya. Itu dipelajari di S2 teman-teman. S1 nggak dapat sih ilmu yang kayak gitu. Karena itu berbahaya kalau nggak nyampe ya. Jadi supaya kita itu nggak melihat semuanya itu takdir gitu loh. Oke, dah. Ustazah, oke. Kalau cerai gimana? Cerai itu pilihan, bukan takdir. Kita yang memilih bercerai. Contoh misalnya tujuan dari pernikahan adalah mendatangkan kepada ibadah. Iya kan? Nah kita ingin ibadah, iya kan? Dengan dia kita ibadah. Tapi yang terjadi dosa terus. Dia selingkuh, kita nggak mau melayani. Kita dosa lagi. Dia berdusta, kita dusta. Dia nendang, kita mukul. Dosa semua. Mau tetap bertahan dalam dosa silahkan, pilihan. Mau kemudian mengakhiri dan hidup sendiri dengan ibadah, itu juga pilihan. Itu ya. Nah paham ya teman-teman ya? Oke, masih bingung masuk ke sesi 1 besok pagi jam 6:20 waktu Indonesia Barat. Ustazah, nggak pusingkah banyak pelajaran? Enggak lah, kan belajarnya aku pelan-pelan ya. Ustazah, kalau diuji bapak sakit, ibu meninggal, anak sakit, itu takdir bukan? Sakit itu sakit. Diuji bapak sakit, ibu meninggal, anak sakit, itu takdir bukan? Sakit itu juga bisa jadi dua. Ketika kita udah menjaga kesehatan, udah jaga makan, pola makan, lalu kemudian sakit juga, itu karena Allah. Takdir dari Allah. Tapi kalau kita makannya nggak bagus, terus kita juga ogah-ogahan, nggak mau jaga kesehatan, ya itu pilihan karena kita. Ada nggak orang yang udah jaga kesehatan, ya tahu-tahu kanker. Ada orang-orang yang jaga kesehatan, terus tahu-tahu dia miom. Nah itu takdir dari Allah. Makanya jaga kesehatan itu penting. Sama dengan ya, ini maaf ya, ada temanku dulu waktu aku kuliah kan kami motoran ya, naik motor gitu. Aku selalu naik motor itu pakai jaket tebal. Dan itu bertahun-tahun aku selalu pakai jaket.
supaya angin itu nggak masuk ke paru-paruku gitu. Nah jadi aku jaga banget gitu ya. Ada temanku yang nggak pernah pakai jaket, padahal kita tuh naik motor itu 12 kilo dari rumah aku ke kampusku 12 kilo ya waktu aku S1 lah. Aku selalu S1, S2, enggak sih S2 aku udah nggak pakai motor, maksudnya S1 lah ya. Nah jadi aku tuh selalu pakai. Nah temanku bilang, nih orang Suludin nih guys, yang ngomong nih orang Suludin nih guys, orang ngerti agama nih guys. Ya. Kamu pakailah ini ya jaket gitu. Enggak lah Nel, nggak apa-apa. Wow. TikTok. Sebentar ya. TikTok menganggap aku meminta hadiah ke teman-teman. Sebentar ya guys, oke. TikTok ini dia nganggap aku minta gift ke teman-teman. Sebentar ya, aku selesaikan dulu ya. Aku nggak ada minta gift loh TikTok. Sebentar ya guys, dia error lagi nih ya. Aku selesaikan dulu bentar ya. Oke, TikTok. Dia menuduh aku meminta gift ke teman-teman ya. Pemerintah saya masih live saya tidak berisi konten sebelum pemberitahuan. TikTok menyajikan konten. Live saya tidak berisi konten sebelum pemberitahuan. Saya memahami. Oke, sebentar ya, kita banding dulu ya. Oke ya. Oke. Aduh ya, dia nganggap aku minta gift gitu ke teman-teman. Bentar ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya Tok, katanya teman-teman, katanya aku minta gift katanya. Gimana lah. Ya udah, oke, 10 menit sih katanya. Aku coba ya, teman-teman nanti kita tes ya. Aku lanjut dulu nggak apa-apa ya. Tadi aku ngapain ya, teman-teman ya? Tadi aku ngapain ya? Ini dia marah ini, dia batasi aku. Dia batasi kita ya. Enggak apa-apa. Semoga 10 menit aja. Oke, aku tadi ngapain ya, ngomongin apa ya guys? Lupa. Dia bilangnya aku minta-minta gift. Kirim gift katanya. Anda telah meminta gift berkali-kali katanya. Ada aja. Oke ya, jadi dia jaket kan. Jadi dia pakai jaket gitu kan ya. Oh nggak apa-apa Nel katanya kayak gitu. Kalau sakit ya sakit aja. Oh kalau kamu sakit dalam keadaan kamu tidak jaga kesehatan kamu dosa. Jadi teman-teman kita udah tahu itu nggak itu akan menyebabkan kita sakit. Kita makan juga kita dosa. Karena itu adalah pilihan kita. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan atas segala apa yang kita lakukan gitu loh. Tapi kalau kita udah usaha, makan sehat, semuanya sakit juga, maka itu adalah bagian dari takdir dari Allah. Paham nggak kira-kira teman-teman ya? Paham ya? Nah, jadi harus benar-benar hidup ini memang harus serius guys. Harus jaga kesehatan serius, harus ibadah dengan serius. Karena segala yang kita pilih itu akan dipertanggungjawabkan di mata Allah. Gitu loh. Jadi nggak bisa ngasal udah sakit aja lah, udah takdir, mana bisa. Sakit itu bisa jadi takdir, bisa jadi pilihan kita. Oke, Ustazah, apakah yang didulukan istighfar atau sholawat? Bebas aja ya. Ustazah, sebentar ya, sudah paham semoga ya. Harus diusahakan gitu kan. Nah, karena bentuk kita menjaga kesehatan itu adalah bagian dari amanah dari Allah kepada diri kita. Tapi nanti kalau sakit juga ya itu berarti takdir kayak gitu. Oke ya. Ustazah kalau pakai alis henna haram gak sih? Aku coba pastikan dulu alis henna itu apa. Tapi kalau dia di kuku gak masalah ya. Kalau di kuku gak ada masalah karena dia masuk ke dalam kuku ya. Oke, masalah di TikTok ini Ustazah takdir atau pilihan. Nah, kalau yang mana nih? Masalah yang gift barusan. Itu qadarullah, itu udah takdir seperti itu. Ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa ubah. Udah kita tunggu 10 menit gitu loh guys. Jadi itu sebenarnya quantum thinking, cara berpikir kita. Makanya teman-teman lihatlah usaha aku biar kita nggak pelanggaran. Kalau ada anak kecil aku nggak live. Kalau seandainya hujan lebat banget aku nggak live. Kalau lampunya nggak terang aku nggak live. Itu kan usaha dan itu harus teman-teman. Nah, seandainya udah kita hati-hati juga kita pelanggaran juga. Nauzubillah ya, akun kita tutup juga, kita nggak bisa ketemu lagi, ya itu takdir. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi harus serius, semuanya itu harus serius. Ya bekerja juga teman-teman harus serius gitu. Nah karena kalau udah serius, kita miskin juga itu takdir. Tapi mana mungkin orang yang kerjanya serius, kemudian akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Jadi
semua yang aku lakukan ini ada masdarnya, ada sumbernya. Ada temanku yang protes, masa ada anak kecil aja nggak live sih? Aku aman-aman aja kok akunku. Ya itu akun kamu. Nah kita harus jaga panduan komunitas. Ketika kita udah jaga, pelanggaran juga itu takdir gitu loh. Paham ya teman-teman? Jadi semuanya itu ada kaitannya dengan agama. Jadi nggak ada hidup kita ini ngarang-ngarang bebas. Aku hati-hati terhadap penggunaan live, tidak boleh re-upload video aku, tidak boleh merekam video aku. Itu bukan sebatas aku ngarang-ngarang bebas guys. Ya itu penjagaan terhadap orisinal akun sehingga kita tidak melanggar panduan komunitas, sehingga nanti yang penting kita udah usaha. Kalau pelanggaran juga ya kita nanti sikapi kayak gitu. Paham ya? Ustazah, oke sebentar ya. Kalau saya pakai henna di kulit tangan, di kulit nggak masalah henna, karena dia masuk ke dalam kuku ya. Oke, Ustazah, ke dalam kuku, ke dalam kulit nggak masalah ya. Ustazah, orang divonis cuci darah tapi nggak mau, kemudian meninggal. Meninggalnya jadwal matinya itu dari Allah. Tapi asbab atau kematiannya itu karena dia, itu pilihan dia, ya kan? Walaupun dia tetap cuci darah, dia tetap meninggal kok nanti tuh. Paham nggak? Walaupun dia cuci darah dia tetap meninggal. Cuman kalau dia nggak mau cuci darah, nggak mau melakukan sesuatu, maka dia terkena dosa tidak mau berusaha menjaga kesehatannya. Walaupun dia cuci darah dia tetap meninggal di tanggal yang sama. Oke? Tapi setidaknya kalau dia udah berusaha menyembuhkan dirinya, dia dapat pahala. Ustazah, suamiku sakit jantung, dia harus operasi, tapi dia nggak mau operasi, tahu-tahu dia meninggal. Operasi pun dia tetap akan meninggal kok nanti guys, di jadwal yang sama. Di jadwal yang sama, hanya saja cara matinya lebih baik karena dia mati dalam keadaan ikhtiar dan berusaha. Oke, semoga paham. Ini agak repot, cara nanti kita pelajari lagi pelan-pelan ya. Ustazah, oke sebentar, aman ya. Aku rasa sih gampang sih. Ya aku udah sederhanakan betul bahasaku nih guys. Nah aku rasa gampang lah ya kan. Nah ya siap ya. Ustazah, ada orang yang korupsi uang sekolah tapi mau dikembalikan orang itu depan orang banyak. Kalau lewat sedekah tapi malu dikembalikan. Lewat sedekah boleh nggak? Bisa lewat sedekah ke orangnya itu, ke sekolahnya itu ya. Misalnya kita korupsi 20 juta. Aku mau nih nyumbang untuk pembangunan sekolah 20 juta kayak gitu ya. Ustazah, oke, tadi siang ada yang live di akun Ustazah jual madu ya. Khusus jam 1 siang itu madu dengan co-hostnya kita. Itu Mbak Lavina boleh beli selagi di akun kita. Itu Mbak Lavina itu setiap jam 1 siang setiap hari. Teman-teman boleh mampir ke akun kita di jam 1 siang ketemu sama Mbak Lavina, boleh bercanda, bergurau, nanyain soal herbal, itu bisa ke Mbak Lavina ya. Beliau itu ahli soal herbal, misalnya mau campur madu dengan apa, beliau ahli. Oke, kenalan aja tuh dengan Mbak Lavinanya setiap jam 1 siang ya. Ustazah, oke, pergi ke Mekah tidak boleh mempunyai hutang. Contohnya kayak hutang rumah atau hutang bank. Maksudnya gini, lebih baik melunaskan hutang dulu daripada pergi umroh. Karena kenapa? Menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Artinya apa? Lunaskan dulu hutang ribanya, itu lebih baik daripada teman-teman umroh banyak-banyak. Gitu loh ibaratnya ya. Mbak Tini ngerjain Mbak Lavina. Oke ya, udah hampir mirip-mirip ya guys, udah pakai baju putih pula ya Mbak Lavinanya ya. Yang nggak sempat di aku beli madunya bisa ke jam 1 siang dengan Mbak Lavina ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Takdir bisa diubah dengan doa. Takdir mubram, takdir mu'allak, takdir mubram nggak bisa diubah. Emang bisa teman-teman? Takdir dilahirkan perempuan, doa pengen jadi laki-laki kan nggak bisa. Takdir mubram mana bisa diubah? Iya kan, contoh teman-teman dilahirkan dalam keluarga Minang, pengen Jawa, kok mamaku Minang sih, ya nggak bisa. Mau doa sampai diare pun nggak bakal bisa. Jadi ada takdir yang bisa diubah dengan doa, ada takdir yang tidak bisa diubah dengan doa. Kayak gitu maksudnya ya. Oh itu geng, paham teman-teman kira-kira? Paham ya? Oke. Gitu ya. Ustazah kalau oke sebelumnya oke gitu ya, aman ya. Nah Ustazah, takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Dalam takdir yang udah Allah ciptakan tidak ada dosa.
Kalau kita takdir itu tidak ada dosa. Kita dilahirkan cacat tidak berdosa. Kita dilahirkan kulit putih tidak berpahala. Jadi kalau takdir itu tidak ada dosa dan pahala. Tapi kalau pilihan itu ada dosa dan pahala. Semoga teman-teman bisa berteman dengan aku. Nanti aku terus bahas tentang takdir. Biasanya itu kita bahas di ceramah-ceramahnya aku ya. Jodoh takdir bukan. Yang tadi aku jelaskan. Orangnya adalah takdir tetapi sikap dia itu pilihan dia ya. Ustazah, oke, aman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, ya takdirmu oke. Bolehkah menjual tanah warisan orang tua yang telah meninggal? Tentu boleh kalau dia sudah bagian dari hak kita. Boleh kalau dia adalah hak kita ya teman-teman ya. Ustazah, kalau seandainya Enggak boleh mbak, enggak boleh. Kenapa banyak yang begini ya? Sholat qobliyah subuh hanya bisa saat setelah azan. Enggak boleh sebelum azan. Jadi azan dulu, baru qobliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Tadi pagi juga ada yang nanya, qobliyah subuhnya itu sebelum azan. Enggak bisa ya. Oke, masalah takdir banyak yang salah paham. Nanti pelan-pelan kita bahas di ceramah-ceramahnya aku juga ya. Teman-teman boleh klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, nah orang yang terakhir non-muslim apakah takdir? Benar, tapi takdirnya bisa diubah ketika dia dewasa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah yang menjadikan dia Islam, Majusi atau Nasrani. Takdir dalam keadaan non-muslim kita lahir ya itu takdir. Tapi apakah ketika besar kita tidak bisa merubahnya menjadi orang Islam yang beriman? Bisa. Takdir dilahirkan dari orang tua nggak punya agama, nggak pernah sholat, takdir. Tapi ketika besar kita bisa lebih taat dengan menuntut ilmu. Oke, gitulah guys. Jangan sering-sering kali bahas takdir. Pintar kali pula teman-teman nanti. Kalah pula aku nanti ya. Ustazah, oke. Zikir habis sholat boleh nggak matanya merem ya. Matanya merem habis sholat, kalau zikir boleh. Tapi kalau seandainya sholat jangan ya. Kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Teman-teman yang terlambat mampir, nanti besok hadir lebih awal ya. Kita mulai jam 7:45 supaya ilmunya full waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman-teman on time hadirnya mantep. Nanti banyak dapat ilmunya malam ya. Malam 7:45. Besok pagi juga 6:20 pagi ada ya. Teman-teman bisa ikut 1 sesi, 2 sesi atau 3 sesi. Kita total sehari ada 6 sesi. Ustazah, saya sholat maghrib imam lupa rokaat badu kedua udah salam. Oke. Kalau imamnya lupa rokaat tetap ikut imamnya. Ya, kalau imamnya lupa rokaat tetap aja ikut imamnya, itu nggak masalah ya. Oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, aman ya. Guys, ini udah lewat pembatasan, izin coba dites aja. Ya 1 orang cukup untuk kalau teman-teman share-share tautan aman ya, tap-tap layar aman. Coba give-nya 1 aja guys. Apakah masih dibatasi? Oke, aman ya. Thank you ya teman-teman ya. Ustazah berarti udah keluar nih dari pembatasan. Semoga tidak dibatasi juga share tautan tap layarnya ya. Siap ya. Aman berarti akunnya. Oke, thank you ya. Oke. Ustazah, apakah jenazah harus pakai kapur barus? Kalau pakai kapur barus tidak harus. Yang penting ada wangi-wangian ya. Yang penting ada wangi-wangian. Udah aman ya guys? Oke, aman ya. Oke, siap ya. Oh, ngeri kali. Hai ya, siap ya Mbak Ida, Mbak Mama Yuda, Mbak Tia. Jadi udah aman ya guys. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat asar ada qobliyah dan ba'diyah enggak? Asar itu hanya qobliyah saja. Ya, ba'diyah tidak ada. Oke, hukum menjawab salam dari non-muslim. Jadi alhamdulillah udah aman ya guys. Oke, TikToknya suka salah paham sama aku nih. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kita, oke siap Mbak Vina, Mbak Ida, Mbak Syawal. Jadi begini, ketika kita, aku mau jawab apa tadi ya? Aku lupa. Aku mau jawab apa tadi ya guys? Aku lupa. Oke, sebentar ya. Aku mau jawab apa tadi ya? Aku lupa. Apa guys?
Ustazah, apakah hukumnya sholat wudhu di tetangga tetapi pakai keran dari luar? Nggak ada problem. Kalau dia kerannya tetangga harus izin, pakai air orang harus izin, pakai listrik orang juga harus izin ya. Oke, jawab salam non muslim. Oke. Jadi salah, oke. Jawab salam non muslim ya. Kalau ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, maka kita cukup jawab, cukup jawabnya dengan waalaikum saja. Ya, waalaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawabnya waalaikum gitu aja. Kenapa? Karena pada masa Nabi itu banyak sekali teman-teman kita, banyak sekali orang-orang yang hidup pada masa Nabi mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Tapi satu ketika ada seorang sahabat yang bilang begini, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya celakalah engkau. Rasul bilang waalaikum, kau juga ya. Ustazah, kalau qobliyah asar berapa rakaat? Qobliyah asar itu 2 rakaat cukup ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya ketika imam salah dan sujud terakhir, sujud sawi, apakah mau ikut sujud sawi juga? Ya, pokoknya ikut aja imam ya. Oke, misalnya kita sholat taubat, tahajud, hajat, witir, dahulukan terlebih dahulu baru sholatnya semua boleh. Selesaikan dulu semuanya, baru kemudian teman-teman zikir dan doa ya. Oke, aman ya. Kalau tidak izin dulu ke tetangga, apakah sah wudhunya? Wudhunya sah. Kita ngambil keran tetangga nih guys. Wudhunya sah, tetapi berdosa mencurinya gitu loh. Itu babnya beda. Saya berwudhu di tempat tetangga, tetapi nggak izin dia hidupkan airnya. Wudhunya ya sah lah teman-teman ya. Hanya kan wudhu itu tinggal lakukan aja rukunnya dia sah aja ya. Tinggal lakukan aja rukunnya, dia sah aja. Nah cuman kan persoalannya bukan itu ya. Persoalannya adalah kita termasuk golongan dari hamba Allah yang itu ya mencuri lah ya. Sholat tasbih apakah boleh dilakukan setiap hari? Boleh, nggak jadi masalah. Sholat tasbih kalau sanggup boleh dilakukan setiap hari ya. Ustazah, saya kalau beli oke, aman ya. Al-Quran 10 boleh. Coba dari video atau dari etalase ya. Ustazah, kalau sholat witir sebelum tidur boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu kemudian qobliyah isya, lalu sholat isya, kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir nih ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir cuma boleh 1 kali. Hati sedih dan gelisah karena suami selingkuh. Lihat ustazah tiba-tiba lega hati ini. Semoga Allah mudahkan, coba diselesaikan urusannya sampai tuntas dan tidak dilakukan lagi berikutnya. Insya Allah semua hal ada jalan keluarnya ya Mbak. Ustazah, sholat yang boleh dilakukan setelah sholat isya, semualah bisalah. Taubat, hajat, tahajud, istikharah, wudhu ya, ba'diyah, witir bisa setelah isya ya. Ustazah, apa makna subhanallah? Subhanallah itu maha suci Allah. Subhanallah dilakukan saat kita melihat sesuatu yang buruk. Kita melihat orang bertengkar. Subhanallah, Allah tetap maha suci. Yang bertengkar itu kalian. Ketika kita ngelihat orang kecelakaan, subhanallah ya, Allah itu tetap maha suci. Yang kecelakaan itu adalah karena perbuatan manusia. Kita lihat macet, subhanallah, Allah tetap maha suci. Macet itu karena manusia. Jadi ketika sesuatu yang buruk terjadi, langsung kita sucikan Allah. Oke, aman ya teman-teman ya. Masuk live hilang masalah. Saya siap ya. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan loncengnya. Live dan video semuanya aktifkan supaya bisa berteman bersama di akun ini. Saya sakit, lalu kemudian saya sholat duduknya kakinya dilipat. Kalau sholat duduk boleh, mau selonjoran, mau di kursi, mau dilipat, bebas. Tergantung dengan teman-teman sakitnya apa. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Berarti haram ya Zah kalau nggak izin. Bukan haram, dosa mencuri ya, dosa mencuri ya. Dosa. Kalau haram itu zatnya guys. Jadi dosa itu karena perbuatannya ya. Oke gitu ya.
Nah, banyak tuh yang mau kita bahas perbedaan haram dengan dosa. Nah, itu juga penting ya. Tapi nggak sekarang, pelan-pelan ya. Khusus saja kalau sholat isya sering ngantuk, batal nggak sholatnya? Mengantuk dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Mengantuk dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dia cuman bagian dari makruh saja. Hanya kemakruhan saja. Dia tidak sampai membatalkan ya. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi lebih bagus teman-teman gak ngantuk cuci dulu mukanya ya. Ustazah, kadang saya lupa jumlah rokaat. Oke. Kalau teman-teman lupa jumlah rokaat, yang mesti teman-teman lakukan adalah sujud sahwi. Misalnya kita sholat nih, lalu kita lupa nih, hey ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu. Nah, setelah kita anggap 2, lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar ya. Lalu kemudian baca doa sujud sahwi. Subhanallah walhamdulillah, subhana man la yanamu wa la yashu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Satu kali baca aja. Allahu Akbar ya, nggak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam kanan, salam kiri. Ini aku sematkan di bawah, dihafal aja. Supaya kalau lupa rokaat, teman-teman bisa sujud 2 kali sebelum salam. Kalau lupa rokaat, teman-teman bisa sujud 2 kali sebelum salam ya. Itu namanya adalah sujud sahwi ya. Oke, khusus saja sholat memakai gigi palsu gak ada masalah. Gak ada masalah. Kenapa? Karena gigi palsu secara hukum juga gak ada masalah. Karena alasannya adalah kesehatan ya. Khusus saja, oke, kalau ngaji gak pakai kerudung boleh gak? Adabnya kurang. Mufti Mesir mengatakan boleh tapi itu kurang adab. Jangan ya. Doa sujud sawizah itu di atas. Ya, screenshot aja. Screenshot aja. Itu ada di atas. Teman-teman kita udah pada bantuin buat nulis. Screenshot aja. Screenshot ya. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman. Oke, Ustazah, qobliyah zuhri itu langsung 4 rakaat atau 2 rakaat salam. Boleh aja dua-duanya. Mau 2-2 boleh, mau langsung 4 juga boleh, nggak masalah. Cuman kalau langsung 4 ya, maka teman-teman tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Sholat witir sesudah sholat isya boleh. Isya dulu, ba'diyah isya dulu, baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan bagaimana hukumnya? Kalau lalai berdosa tapi tetap wajib sholat ya. Kalau lalai berdosa tapi tetap wajib sholat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Bentar ya. Oke. Kok cepet kali ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, Ayyamul Bid hari ketiga tanggal 15 batal. Boleh diganti tanggal 16, nggak perlu sih Mbak. Nggak perlu, 2 rakaat, 2 kali cukup ya. Ustazah, kapan dibawa doa sujud sahwi? Kalau lupa rakaat Mbak misalnya lagi sholat, terus Mbak lupa rakaat gitu ya. Mbak lagi sholat, terus Mbak lupa rakaat gitu ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Mbak anggap 2 aja dulu. Nanti setelah itu, setelah itu teman-teman sujud setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu, duduk. Astagfirullah. Bentar ya guys. No. Astagfirullah. Bom. Jangan. Astagfirullah. Aduh. Jangan boleh kayak gitu, Bom. Astagfirullah. Hampir aja keluar. Guys, maafin ya guys. Pintu kebuka kena angin guys. Hampir kucingku keluar. Untung kedengeran guys. Astagfirullah. Halo teman-teman. Bom nih keluar dia tadi. Kalau keluar tutup live, kita Bom ngejar kamu dulu. Oke ya, maaf ya teman-teman ya. Pintu kebuka. Aku lupa ngunci guys.
Oke ya, oke maaf ya teman-teman ya, maaf ya. Yuk kita lanjut ya. Oke gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Aku kaget lah guys. Kalau dia keluar ya kita tutup live. Oke, maafin ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut boleh. Lupa aku kunci jadi kena angin gitu. Kucingin cuma satu aja. Cuman satu aja. Oke ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Terkejut. Oke gitu ya. Jadi kayak mana tadi? Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Jadi bacaannya hanya seperti itu aja. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, doa supaya kebun cepat laku. Doanya adalah ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya terkejut ya. Oke, iya tadi lupa ngunci pintu. Oke, ini dia doa tanah cepat laku ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ustazah, kau beli zuhur boleh 2 rakaat atau 4 rakaat? Benar, 2 boleh. Gini ya. Teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Aku coba jelasin qobliyah. Hampir setiap live aku jelaskan. Semoga ada yang nyangkut dan mengamalkan. Jadi gini. Qobliyah dan ba'diyah itu ada pada beberapa jenis sholat. Pertama, fokus ya. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, nah ya, aku ulang ya. Oke, iya. 2 rakaat sebelum subuh, bom aman guys, aman, udah aman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah dicatat teman-teman. Nah itu hukumnya sunnah muakkad loh guys. Sunnah mendekati wajib guys ya. Nah tetapi yang 4 rakaat itu kan sebelum zuhur aja kan. Nah 4 rakaat sebelum zuhur itu teman-teman boleh pangkas menjadi 2-2. Ya sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Ustazah, sebelum asar. Kalau sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad, tapi dia sunnah ghairu muakkad. Sunnah biasa. Ya, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Nah, itu adalah bagian dari apa namanya sunnah ghairu muakkad ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Nah, hukum masak nasi pakai magicom Ustazah. Berat kali pertanyaanmu kawan. Hukum masak nasi pakai magicom. Apa hukumnya? Tak tahu pula aku. Ya boleh lah geng, nggak apa-apalah. Orang lagi serius hukum masak nasi pakai magicom katanya, agak lain pun si kawan ini. Oke ya. Ustazah, qobliyah asar ada nggak? Qobliyah asar ada ya. Sekarang aku balik nanya. Hukum menghirup udara segar apa guys? Baik-baik napa? Oke. Ya. Kayak gitulah. Gimana lagi kan? Udah takdirku. Oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Nah sebentar ya. Oke, yang disematkan doa apa Zah? Yang disematkan yang mana? Oke, Ustazah, apakah mandi besar guyuran air pertama ke badan harus mengenami semua? Benar, dia harus basah. Ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan ke bagian kiri basah bagian bawah. Udah itu aja ya. Ustazah, oke, sabar Ustazah, ada aja candaan gak apa-apa, aku juga bercanda kok. Ya. Ustazah, bagaimana cara menjawab ke salam non muslim? Cukup jawabnya waalaikum saja ya.
huwa alaikum saja ya. Oke, sebentar ya. Kakakku pulang santri ingin berilmu tapi tidak kesampaian, mentalnya terganggu. Kalau meninggal apakah dihisap? Orang yang mentalnya terganggu, pikun, maaf gila, itu tidak kena hisap ya. Dia tidak akan berdosa atas segala kesalahan dia ya. Oke, Ustazah, sholat taubat dilakukan habis sholat fardu atau gimana? Tadi kan kita udah belajar sholat rawatib guys ya. Sekarang kita belajar sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kapan dia? Yaitu sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, itu dia adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun, 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Jadi itu bisa dilakukan kapanpun ya. Ustazah, boleh nggak kalau basuh sebelah dulu biar